Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Roni. Perkenalkan, nama saya Karoni Azki Adamanhuri. Saya pengajar di SMP Negeri 5 Blitar. Saya pengajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjauhkan dari segala bala musibah dan bencana yang terjadi di bangsa ini, dan semoga Indonesia segera pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih anak-anakku dimanapun kalian berada, terutama kelas 9 tingkat SMP atau MTS yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu materi lanjutan dari materi sebelumnya yang masih bertemakan dengan zakat. Kalau kemarin kita bahas tentang zakat fitrah, tentang rukun-rukunnya, waktu-waktunya, niatnya, dan semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang zakat mal atau zakat benda. Dan buku yang saya gunakan atau buku yang kita gunakan adalah buku paket dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2018, kelas 9 SMP atau MTS. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Silahkan dibuka halaman 69. Ya, kita hari ini akan belajar zakat mal. Saya tulis di sini. Ya, yang besar. Pak Roy ini ingatkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini karena kita nanti akan banyak mengulas materi-materi tentang pendidikan agama Islam kelas 8, kelas 9 maupun kelas 7. Nah, zakat mal, langsung saja. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Saya tulis di sini. Zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Nah, zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Dengan cara memberikannya dengan kadar atau dengan ukuran dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Itu adalah pengertian dari zakat mal. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib. Jadi saya tulis di sini, hukumnya wajib. Di zakat itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat mengeluarkan zakat mal? Syarat-syaratnya saya tulis di sini. 1. Islam. 2. Merdeka, jadi bukan budak atau bukan hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik pribadi, bukan pinjaman, ya, sempurna, ya, milik sendiri. Saya tulis di sini. Kalau di buku paket tertulis harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman. Yang keempat adalah mencapai 1 nisab. Apa itu nisab? Batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Karena setiap harta itu berbeda-beda dan mempunyai nisab juga yang berbeda-beda. Mempunyai kadar ukuran masing-masing. Yang kelima adalah sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi harta tersebut dimiliki sempurna selama 1 tahun atau tidak digadaikan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat zakat mal itu adalah zakat harta.
Setiap orang mempunyai harta, ya. Dan harta itu harus wajib dizakati, harus wajib dibersihkan. Dan itu hukumnya wajib apabila memenuhi syarat-syarat Islam, merdeka, milik sendiri, mencapai kadar 1 nishab, mencapai waktu dimiliki selama 1 tahun. Nah, silakan ditulis bagi yang di rumah. Kemudian saya lanjutkan, ini saya hapus. Nah, harta yang wajib dizakatkan itu apa saja? Dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan ada 5 macam. Ya, ada 5 macam. Ya. Ada emas dan perak. Ada perniagaan. Ini kita belajar berhitung ya. Nanti kita hitung berapa zakatnya. Ada harta peternakan. Ada pertanian. Ada rikaz atau harta temuan. Nah, ini 5 macam harta yang wajib dizakati. Jika punya emas, perak nanti berapa, perniagaan berapa, peternakan berapa, pertanian, temuan. Kita bahas satu persatu. Silahkan ditulis. Kalau sudah, saya akan bahas mulai dari emas dan perak. Silahkan dibuka halaman 71. 70, halaman 70. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan atau harta milik pribadi. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki 1 tahun yang sudah Pak Roni tulis tadi syarat-syaratnya. Nah, apabila sudah dimiliki 1 tahun dan sudah mencapai kadarnya atau sudah mencapai 1 nishab, berapa nisabnya? Kalau emas, nisabnya atau kadarnya itu 93,6 gram. Ada yang berpendapat lain 85 gram saja sudah wajib mengeluarkan zakat. Kalau perak 624 gram. Berapa zakat yang harus dikeluarkan dari nishab ini? 2,5%-nya. Jadi cara menghitungnya, jika orang tua kalian mempunyai emas seberat ini minimal atau perak seberat ini minimal, maka 2,5% dari harga ini itu wajib dikeluarkan zakat. Itu adalah hak para mustahik, hak para orang-orang yang berhak menerima zakat. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak terwujud emas, misalnya bentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan zakat emas. Contoh, harga emas sekarang berapa? 1 gramnya contoh ambil 400.000. Kalau 93,6 gram berarti 400.000 kali 93,6. Ini berapa? Nah, hasil dari sini kemudian dibagi atau dikali gini 2,5 per 100. Nah, ini hasil untuk para mustahik. Ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta emas minimal 93,6 atau perak seberat 624 gram. Atau kita punya tabungan yang jumlahnya 400.000 kali 93,6. Hitung mungkin sekitar berapa? Mungkin sekitar 20 jutaan itu kita sudah wajib mengeluarkan
zakat. Nanti coba dihitung di rumah ini hasilnya berapa. Loh Pak, saya tabungannya sudah sesuai dengan 400.000 kali 93,6. Berarti saya wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Zakatnya berapa? 2,5%. Itu. Paham ya untuk emas dan perak? Saya hapus. Kita laju ke pembagian zakat selanjutnya adalah harta perniagaan. Niaga itu seperti jual beli. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan, dodolan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Contoh punya toko bangunan. Hasil untung dari toko bangunan itu sudah mencapai 1 nisab. Nisabnya berapa? Senilai emas tadi. Senilai emas. Contoh badine ono 50 juta senilai emas. Emas tadi minimal kan 93,6 gram. Maka 2,5%-nya kadar zakatnya ini harus wajib dikeluarkan untuk berzakat. Punya toko bangunan, punya toko kelontong yang besar, ini hartanya atau wajib zakatnya. Kemudian sudah paham, silahkan ditulis. Selanjutnya adalah peternakan. Nah ini kebanyakan banyak di daerah perdesaan itu yang memelihara sapi atau kambing dalam jumlah yang banyak. Nah, banyaknya seperti apa? Binatang ternak piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah, jadi kalau selain ini belum, ya. Lupa ayamnya bagaimana? Ayam itu nanti masuk ke dalam harta emas dan perak atau harta perniagaan. Jadi ternak ayam, telur, batine hitunglah 50 juta dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakat. Kambing, di sini ada, kalau sekalian lihat di dalam tabel ini Pak Roni tidak menulis karena banyak. Domba atau kambing, kalau kalian punya 40 ekor sampai 120 ekor, maka harus mengeluarkan zakat 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Jika kalian mempunyai 121 kambing sampai 200 kambing, maka 2 ekor kambing umur 2 tahun harus diserahkan ke zakat, harus dizakatkan. Kalau kalian mempunyai kambing 201 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Pokok yang setiap bertambah 100 ekor, bertambah 1 ekor. 1 ekor. Nah, semoga kalian yang nanti punya peternakan besar, sapi atau kambing atau unta, dihitung nanti penjelasan seperti ini. Oh, kambingku 300, berarti zakat saya setiap tahun harus mengeluarkan 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau sapi kerbau, nah di sini sekalian baca. Kalau 30 ekor sampai 39 ekor sapi sama duwe, maka 1 ekor sapi harus dizakatkan. Sapi 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Pokoknya setiap tambah 30 ekor tambah 1 ekor, tambah 1 ekor. Berarti kalau 300 ekor Pak, 30 ekor kambing, ekor sapi yang harus kalian zakatkan. Kalau unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Ya, kita bahas kambing dan sapi saja. Paham ya? Selanjutnya adalah zakat pertanian. Nah, ini kadang padi. Ini yang dihitung adalah
Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khususnya memproduksi makanan pokok, bukan sayur-sayuran. Ya, makanan pokok layaknya beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain. Nah, untuk jenis harta yang diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun, nggak harus 1 tahun. Jadi setiap kali panen, ya, apabila sudah memenuhi 1 nisab. Nisabnya berapa, Pak? Nisabnya 750 kilogram. Jadi sampean panen oleh pari abote 750 gram. Maka yang dizakatkan adalah 10%. Ini ada pembagian. Jika kalian mengaliri tadah hujan, itu zakatnya 10%. Tapi jika kalian airnya pakai diesel, itu zakatnya 5%. 10% dari 750, berarti 75 kilogram itu harus dizakatkan. 5% dari 750, 75 dibagi 2, 32,5 harus dizakatkan. Loh Pak, lek 1000 kilo Pak, bapakku panen dapat 1000 kilo, 1 ton. Berapa? Ya 10% dari 1 ton. Berapa? 10 kilo. 100 kilo. Jika bapak sampean itu aliran airnya memakai hujan. Tapi kalau pakai diesel yang mengeluarkan biaya 5%. Berarti berapa? 50 kg itu haknya orang mustahik. Nanti kita bahas mustahik itu siapa saja. Paham ya? Nah, di halaman 72 diterangkan adapun hasil pertanian perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, karet, buah-buahan, terong, cabai, itu perhitungannya sama seperti perniagaan. Ya, perniagaan 93,6 gram emas diuangkan berapa lek badine ado lombok wakeh iso gawe tuku emas seberat 93,6 gram, berarti itu harus dizakatkan 2,5%-nya. Selanjutnya adalah harta temuan. Nah, harta temuan. Jadi saman contoh nemu. Contoh kalian menemukan. Sebelum itu saya beri penjelasan. Rikaz atau harta terpendam. Harta karun. Itu yang sudah tidak bertuan. Ora ono sing duwe. Saman ngeduk pondasi dapat emas. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Jadi kalau menurut Islam, jika kalian menemukan harta karun, maka 20% dari nilai harta tersebut itu adalah zakat kalian ke orang yang berhak menerimanya. Contoh menemukan mobil. Nggak ada yang tahu sopo wonge, ya, mobil klasik. Ini payu 1 miliar ini. Berarti 20% dari 1 miliar itu adalah zakat yang harus dikeluarkan dan harus diberikan kepada para mustahik. Paham ya? 20% ini. Kemudian zakat profesi. Saya tulis. Nah, ini yang ayah ibunya seorang PNS atau pekerja, zakat profesi. Para ulama salaf tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu dulu ya yang tentang berzakat ini belum ada profesi, seperti belum ada guru, dosen, PNS, dokter belum ada. Tapi seiring berkembangnya waktu, maka adanya gaji yang diterima, maka nisabnya adalah sama dengan emas. Nah, perniagaan sama kayak emas. Berapa? 93,6 gram. Nisabnya berapa? Sama dengan emas juga, 2,5%.
Jadi kalau contoh, ayah kalian gaji 1 bulan 5 juta. Kalau satu nisab itu 1 tahun, 5 juta kali 12. 5 kali 10, 50 juta. Kemudian tambah 12, tambah 2 berarti 60 juta. 60 juta itu kalau dimiliki selama 1 tahun maka zakatnya 2,5%. Nah, itu ya, itu zakat profesi. Selanjutnya, nah ini yang Pak Roni bilang tadi, sering bilang mustahik. Apa itu mustahik? Silakan dibuka halaman 72. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, zakat disalurkan untuk 8 golongan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. 8 golongan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya yang baru merdeka, terus kemudian orang yang berhutang untuk membersihkan hutangnya, kemudian orang yang berjalan dengan jalan Allah, guru-guru ngaji itu, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan lillahi ta'ala. Fakir, sekarang pengertiannya. Apa itu fakir? Saya tulis ya. Jadi ada 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, ada amil zakat, ada mu'alaf, ada riqab, ada gharim, ada sabilillah, dan ada ibnu sabil. Ini harus hafal ya, karena ini akan keluar nanti di uji materi PTS atau PAS. Fakir apa? Fakir itu orang yang memiliki harta yang sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi fakir ini yang paling mesakne. Untuk 1 hari saja masih kurang, kadang mengandalkan orang lain. Kalau miskin, masih punya harta yang sedikit untuk hari ini saja. Tapi untuk besok belum tentu ada. Amil, orang yang mempunyai tugas mengurus zakat. Mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Ini berhak menerima zakat. Jadi kalau di masjid, kalian mengumpulkan zakat di masjid, itu orang-orang atau mas-mas remaja masjid yang menyalurkan zakat itu namanya amil dan berhak juga menerima zakat. Kalau mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, itu juga harus diberi zakat supaya kuat, dengan tujuan supaya kuat mempertahankan agama barunya yaitu agama Islam. Riqab adalah budak yang baru merdeka. Ya, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan. Jadi zakat yang sangat banyak itu, entah itu zakat mal atau zakat fitrah, zakat mal contohnya, disalurkan saja untuk membeli budak-budak supaya merdeka, supaya tidak dijadikan budak. Budak itu berbeda kalau dengan pembantu. Kalau pembantu itu dibayar, kalau budak tidak. Lek wis tak tumbas, ya sudah milikku. Mau saya apakan terserah aku. Nah itu budak. Kalau pembantu kan dibayar setiap bulannya digaji. Gharim. Nah, gharim adalah orang yang punya banyak hutang, yang hutangnya itu untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Nah, banyaklah. Itu juga dapat juga tergolong mustahik. Sabilillah. Segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah
pendidikan guru ngaji, kesehatan, honorer-honorer, dakwah, panti asuhan itu banyak pengasuh-pengasuhnya juga itu namanya sabilillah. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, perjalanan itu tidak untuk maksiat, tapi seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan lain-lain, kehabisan bekal itu namanya Ibnu Sabil dan mereka berhak menerima zakat. Nah, itu. Ini mustahik ada 8 golongan. Surat At-Taubah ayat 60. Ini harus hafal semuanya. Nah, saya kira seperti itu untuk zakatnya, hikmahnya silakan dipelajari sendiri di rumah. Kemudian bagi anak-anak dimanapun kalian berada, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Karena besok lagi kalau Pak Roni ada materi, pasti saya unggah di YouTube. Silahkan subscribe, nanti kalau ada pemberitahuan, kalian bisa menyimak materi Pak Roni untuk selanjutnya. Silahkan komen di bawah nama, nomor absen, dan asal sekolah kalian. Kalau ada pertanyaan tentang seputar zakat mal, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran, Pak Roni sangat terbuka untuk menerimanya. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, kita menjadi ahli zakat, ahli jannah, ahli ilmi wa ahli khair. Mungkin sekian dulu dari Pak Roni tentang zakat mal. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.